Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menyambung konten terkait yang sebelumnya mengenai kecelakaan Pajero dengan sebuah bis di tol ya. Kita akan membahas untuk fitur keselamatannya dan beberapa perbedaan fitur antara All New Pajero Dakar, Pajero Sport Dakar ya, dengan All New Pajero Exit. Nah, dari tampilan memang berbeda. Bedanya itu pada lampu DRL-nya dia menyala pada saat kondisi mesin hidup tanpa harus menekan saklar. Di depannya juga ada nozzle wiper dan sensor tambahan ini di tipe 2017 ke atas. Kalau 2016 sampai 17 beberapa unit masih belum ada. Nah, untuk tipe exit dia tidak ada nozzle wiper, lampu DRL tidak nyala dan tidak ada sensor. Kita langsung ke bagian rodanya ya. Dari segi roda dia ada perbedaan pelek, ukuran pelek lebih kecil. Nah, Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya Dakar. Ya, di sini. Nah, ini namanya ASC nih yang kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Yang belum tahu mungkin bisa dibaca atau ditonton videonya mengenai penjelasannya. ASC itu supaya meminimalisir kendaraan agar tidak terjadinya selip pada roda dan untuk mengurangi atau meminimalisir keolengan kendaraan. Kalau sonar yaitu untuk sensor-sensor di bagian depan dan belakang untuk dimatikan, tekan yang ini. Dan satu lagi di sini ada indikator seperti gambar mobil tabrakan ya. Ini fungsinya di bagian sonar depan yang tadi sudah di bagian video pertamanya. Itu sensor ini berhubungan dengan ikon yang ini. Dia akan mendeteksi kendaraan di depannya apabila sudah dekat. Nanti di layar sininya dia menyala. Seperti sensor belakang bunyi net. Nah, seperti itu. Dari segi setir, nah ini tampilannya ya. Bedanya kalau Dakar ada cruise control tapi di tipe 2017 ke atas. Mungkin kalau yang versi CBU-nya di sini ada panel tambahan lagi karena di Indonesia kan lokal. Jadi ininya mungkin sudah disunat dari pabriknya. Nah, dari segi tampilan layar MID atau layar speedometernya seperti ini. Mari kita lihat kondisi ruang mesin dan mesinnya ya. Nah, ini ruang mesin Pajero All New Dakar pakai mesinnya 4N15. Minyak power steeringnya beda, dia ada di sini karena udah All New yang Dakar ya. Bukan yang 4D56. 4D56 masih pakai mesin lama. Jadi komponennya sangat berbeda jauh. Sangat beda jauh, oke. Minyak power steering di sini untuk setir. Box filter udara, minyak rem, aki, filter solar sama posisinya. Nah, nanti kita lihat versi yang All New Exit yang ada di sebelah ya. Oke, sekarang kita masuk yang ke All New Pajero Sport Exit. Ini tipe manual ya, 3 pedal atau 3 pedal. Derilman use 3 pedal ya, itu yang stiker-stiker di belakang mobil ya. Pakai transmisi manual. Nah, ini fiturnya beda ya dengan yang tadi di Dakar. Ini di Exit sekarang. Nggak ada ASC, nggak ada UMS atau FCM di bagian sensor depannya. Hanya ada sonar buat matiin sonar mundur. Dan setirnya juga beda, nggak ada cruise control. Harus ngegas sendiri. Sininya nggak ada panel untuk setting MID. Dan di sininya juga sama dengan Dakar, nggak ada panel karena ya kalau masuk lokal biasanya ada yang dikurang-kurangin. Beda dengan CBU atau yang di Thailand. Layar MID-nya atau speedometer juga beda ya. Sudah dijelaskan juga. Kalau ini masih pakai mesin 4D56. 4D56. Nanti kita buka ruang mesinnya. Kita lihat mesinnya sekarang. Nah, ini ruang mesin All New Pajero Exit ya.
Nah, kok sama dengan 4D56 tahun 2009 sampai 2015? Ya, ini masih menggunakan mesin 4D56 keluaran Pajero yang 2009-an itu. Nah, ini komponen ruang mesinnya seperti ini, seri 4D56. Minyak power steeringnya ada di sini nih, posisinya beda. Kalau Dakar tadi ada di sebelah sini. Ini aki, filter solar, sama posisinya. Jadi hanya bodinya saja yang dibalut seperti All New Dakar. Tapi di sini dia masih menggunakan tipe engine 4D56 dan beberapa komponen Pajero seperti yang tahun 2009 ke atas. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman sekarang sudah tahu sedikit lah tentang penjelasannya bahwa All New Pajero Dakar 4N15 dengan Pajero yang di samping yang tipe 4D56 dibalut bodi All New itu berbeda fiturnya. Karena ada beberapa varian kendaraan dan juga ada beberapa harga yang berbeda di antara tipe-tipenya. Di antara harga pasti berbanding lagi dengan kualitas yang diberikan dan kenyamanannya. Intinya ya sebelum berkendara dipahamin dulu karakter kendaraannya seperti apa, sifatnya seperti apa. Karena setiap kendaraan yang kita naikin mungkin berbeda lagi dengan ATPM yang lainnya. Kita bawa ini kok rasanya beda, fiturnya kok beda, atau tampilannya kok beda, seperti itu. Remnya juga beda kan, rem tangan ada yang pakai elektrik, ada yang ditarik, ada yang juga yang dipedal. Nah, seperti itu. Seperti kita dengan perempuan aja, sifat perempuan itu berbeda meskipun dia sama-sama perempuan. Nah, untuk ASC ini ya untuk meminimalisir saja, jadi tidak sepenuhnya membuat kendaraan Anda stabil pada saat kecepatan tinggi. Nah, itu berhubungan dengan ibarat kata kita berdiri di suatu gedung yang lebih tinggi, itu hembusan angin lebih kencang dan membuat kita semakin bergoyang, itu semakin besar juga dibanding kita berdiri di suatu tempat yang lebih rendah dan tekanan angin yang lebih rendah. Kita berdiri akan stabil, tidak akan tergoyang oleh angin karena anginnya itu nggak ada. Angin itu hanya ada di bagian sisi atas ketika berdiri di suatu gedung yang tinggi. Nah, sama dengan kendaraan, semakin tinggi kendaraan itu semakin besar juga terpaan angin yang menghempas. Jadi membuat kendaraan kita nggak stabil walaupun udah ada fitur keselamatan seperti itu. Nah, kalau kita naik sedan kecepatan tinggi biasanya masih tetap stabil. Itu bedanya sedan dengan SUV, ya SUV lebih tinggi biasanya buat off-road, seperti itu kelebihannya. Kalau sedan mungkin dibuat jalan kota dia lebih bagus karena dia lebih stabilannya lebih nyaman, seperti itu, nggak akan kena hempasan angin. Tapi SUV buat off-road ya, kalau sedan buat off-road ya nggak bisa. Jadi semua kendaraan dibuat sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Intinya kembali lagi kepada kita pakai mobil, utamakan selalu keselamatan, hati-hati di jalan, pahami kondisi medan, pahami karakter kendaraan, jangan sampai lupa itu ya. Dan jangan lupa berdoa, semoga kita diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, semoga selamat sampai tujuan. Mungkin dari teman-teman kita bisa sharing di kolom komentar, kita sharing pengalaman kita di jalan seperti apa, kita berbagi informasi ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita maupun saudara-saudara kita. Mari kita berbagi informasi ini agar kita lebih paham mengenai teknologi yang ada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.